Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kuasa Tuhan sudah menghadirkan kami di sini. Kami boleh sehat semua, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami pun merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu yang sudah di tengah-tengah kami akan memampukan kami mengerti apa yang Tuhan firmankan. Karena pada dasarnya kami sangat terbatas Tuhan. Biarlah kuasa-Mu akan memampukan kami mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dan kuasa-Mu juga yang akan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya, Yohanes pasal 14, ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14, ayat 12. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekali lagi saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu, saya mau nanya, Bapak Ibu menyadari enggak bahwa kita di dalam Tuhan sebenarnya direncanakan untuk hal-hal yang besar? Pernahkah kita menyadari bahwa tidak ada satupun di tangan Tuhan tuh yang biasa-biasa? Tidak ada. Semua itu pasti akan luar biasa. Nah, kita semua ini adalah orang-orang yang berada hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita ini direncanakan untuk sesuatu yang luar biasa. Nah, firman Tuhan tadi katakan barang siapa yang percaya kepadaku. Kita kan percaya pada Tuhan Yesus semua. Amin. Dia akan melakukan apa saja yang kukerjakan. Bahkan apa di sana dikatakan? Lebih besar daripada itu. Saya mau kasih sedikit review ya, mulai dari kitab Kejadian. Supaya kita paham bahwa banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar kita ini dipanggil untuk perkara yang besar. Mulai dari kitab Kejadian. Tuhan waktu menciptakan manusia itu berbeda dengan hewan dan tumbuhan dan yang lain. Waktu Tuhan ciptakan benda-benda langit, Tuhan berbicara ke langit. Waktu Tuhan ciptakan tumbuhan hewan, Tuhan berbicara ke bumi. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, dia tidak berbicara ke atas, tidak berbicara ke bawah, tapi dia berbicara kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakanlah manusia itu sangat sempurna, lalu dihembuskanlah roh Allah ke dalam manusia itu. Dan karena itu saudara, manusia pertama itu punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan dua orang, Adam dan Hawa, bisa mengurus satu kebun yang besar, Taman Eden, yang hari itu belum ada binatang punah, saudara. Bapak Ibu kira-kira bisa enggak? Saudara suami istri ngurus kebun binatang Surabaya. Cuma dua orang toh, tanpa pegawai. Bisa enggak saudara? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena kita lemah. Tapi kalau saudara bisa, berarti saudara punya kekuatan yang luar biasa. Adam dan Hawa bisa, karena mereka diberi kuasa yang luar biasa oleh Tuhan. Nah cuman karena berjalannya waktu, mereka jatuh dalam dosa. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ditendang keluar dari Taman Eden. Tapi Tuhan tidak pernah putus asa untuk ciptaannya yang mulia ini, yaitu manusia. Dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu lihat, Tuhan tetap memberikan rohnya kepada orang-orang tertentu. Begitu roh Tuhan hingga pada Yosua, Yefta, Deborah, Simpson, Musa, Elisa, Elia, itu kuasa Allah luar biasa. Nah, cuma dalam perjanjian lama, tidak semua orang dihinggapi roh Tuhan. Nah, akhirnya dalam perjanjian baru, roh Tuhan dicurahkan luar biasa pada hari Pentakosta. Mereka yang mengalami urapan Tuhan di loteng Yerusalem, itu mengalami hal yang luar biasa. Petrus yang hanya orang biasa, nelayan biasa, jalan, itu bayangannya bisa sembuhkan orang sakit. Jadi gini saudara ya, setiap orang yang dalam dirinya ada roh Allah, itu pasti luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saudara percaya dalam dirimu ada Roh Kudus? Kok kayak ragu-ragu gitu Bapak Ibu? Apa buktinya saudara dalam diri saudara ada Roh Kudus? Nanti bisa baca 1 Korintus 12. Kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu berarti Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin.
Karena tidak semua orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang jadi pertanyaan begini. Kalaulah Roh Allah, Roh Kudus itu yang menyertai para nabi, para rasul ada pada kita, lalu kenapa kita biasa saja gitu loh? Kok kita nggak ngalami hal-hal luar biasa seperti para rasul dan para nabi itu? Padahal roh yang ada dalam diri kita itu sama. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Nah, dalam diri saudara itu ada Roh Kudus. Tapi kenapa kok nggak pernah terjadi hal yang luar biasa? Hari ini kita akan belajar saudara. Ingat, camkan yang pertama, dalam diri saudara ada Roh Allah. Yang setuju katakan amin. Dalam diri saudara ada Roh Allah. Nah sekarang bagaimana supaya Roh Allah yang luar biasa itu bisa bekerja? Hari ini kita akan belajar, ada 4 nasihat sederhana. Kalau saudara terapkan, pasti kau akan mengalami keluar biasaan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, jangan batasi Tuhan. Yang pertama, jangan batasi Tuhan. Roh Kudus sebenarnya mau bawa kita kepada hal yang luar biasa. Tapi kitalah yang membatasi Tuhan. Kita yang membatasi Tuhan. Contohnya apa Pak membatasi Tuhan? Ada 3 yang saya tulis di sini. Yang pertama, masih ragu, kurang percaya, sering bimbang. Kurang percaya, sering bimbang, sering ragu akan kuasa Tuhan. Buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 7. Roh Kudus mau bekerja, tapi kita yang membatasinya. Karena kita sering ragu, sering bimbang waktu doa. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang janganlah mengira dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau saudara doa sering ragu, sering bimbang, apapun yang kau doakan tidak akan dapat apa-apa. Contoh bimbang itu apa saudara? Ini memang perlu contoh ini. Contoh bimbang itu apa? Ini contoh yang sering kita lakukan ya. Saat kita berdoa, begitu kita katakan amin, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu dia. Kita masih mengeluhkan lagi apa yang kita sudah doakan. Padahal kita sudah serahkan itu ke Tuhan itu loh. Tuhan, aku serahkan masalahku dalam tangan-Mu, aku percaya pasti selesai. Begitu amin, buka mata, lihat kenyataan. Aduh kok lama ya, aduh kok gini ya. Itu kau matakan doamu sendiri saudara. Contoh, kasihan dikit. Saya berapa tahun lalu masuk adiwisada ke pasar di sini. Kena batu ginjal. Memang salah saya, kebanyakan minum soft drink itu saudara. Saya dari Bojonegoro, pelayanan, pulang jam 12. Ya itu belum nikah saudara ya. Sepeda motor, maaf, saya sempat mampir di pom bensin, sudah sakit sudah di sini. Itu sudah kencing darah. Jadi masuk jam 12 pagi, jam 1 pagi di sini. Dokter bilang, Pak maaf, Bapak gak boleh pulang, harus opnam. Ini ada batunya. Karena di USG itu 2 batu saudara ya, 0,8 sama 0,5 di sebelah kanan. Gak boleh pulang Pak. Akhirnya sudah, ngamar saudara ya. Nah, saya waktu ngamar itu kan sempat disuntik bius untuk tahan sakit. Nah, ternyata biusnya hanya bekerja setengah jam. Habis itu sakit lagi, saudara. Saya bel-bel itu suster. Suster, tolong suster, disuntik lagi suster. Gak kuat saya. Loh Pak, gak bisa Pak, itu tunggu 4 jam lagi baru bisa. Ini baru setengah jam. Waduh, ya apa ini suster, sakit sekali suster. Ya Bapak tahan aja lah. Waduh. Saudara tahu, itu malam-malam ya. Itu jam 1 lewat itu sudah. Masuk kamar itu. Saya tangking saudara. Saya tidak peduli ada berapa orang lagi tidur situ. Dalam nama Yesus keluar ini batu. Saya bilang. Dalam nama Yesus keluar batu. Saya tinggi sampai 3 kali. Setelah 3 kali saya tangking lalu saya bilang, Tuhan, kuserahkan ginjalku dalam tanganmu. Aku enggak kuat Tuhan. Kuasamu yang sanggup. Dalam nama Yesus. Nah, saya mau nanya saudara. Habis saya doa begitu, apakah sakitnya hilang? Tidak. Apa batunya hilang? Tidak. Masih di situ, masih sakit. Tapi kalau saya sudah doa, saya diamkan mulut saya. Saya enggak, ada. Enggak ada kayak gitu, saudara. Saya kalau sudah doa, serahkan pada Tuhan, saya diam. Saya tahu Tuhan lagi kerja.
Ingat Bapak Ibu ya, kalau kita sudah doa serahkan tangan Tuhan, Tuhan tuh kerja. Cuman Tuhan bekerja tidak kelihatan. Iman itu adalah mempercaya pekerjaan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau sudah kelihatan, tidak perlu iman saudara. Makanya Bapak Ibu kalau saudara sudah doa, serahkan pada Tuhan, jangan ganggu Tuhan. Tuhan lagi kerja. Yang setuju katakan amin. Nah waktu sudah saya tahan gitu, tahan lama-lama akhirnya saya tertidur. Besok pagi saya dibangunkan, nah dokter bilang sebelum operasi Pak, tes IVP. Saya tidak tahu namanya IVP, kalau saudara orang medis pasti bisa ngerti lah. Itu dikosongkan dulu perutnya, terus dimasukkan cairan, terus dironsen untuk mengerti detailnya, apakah hanya cuma 2 batu saja atau yang lain ada. Gitu. Waktu tes IVP, batunya tinggal 1. Dan itu mengecil, maaf saudara, posisinya bukan di ginjal, tapi sudah di bawah. Itu belum dikasih obat apa-apa sudah, cuma obat bistol. Sudah di bawah. Nah, karena saya dengar sudah di bawah, nah, saya bilang sama dokter, dokter minta maaf, saya pulang aja dah. Loh, gak jadi operasi Pak? Enggak usah. Saya sudah tahu obatnya kalau di bawah. Akhirnya sudah pulang paksa, sampai di rumah tak minumin air putih banyak saudara. 3 hari keluar batunya, selesai. Tepuk tangan begitu. Coba kalau saya mengeluh, aduh, gak dapat saudara. Amin Bapak Ibu. Ingat roh Allah ada dalam dirimu. Jangan batasi Tuhan dengan keraguan kita. Jadi contoh membatasi Tuhan adalah kita ragu, sering bimbang. Contohnya apa lagi? Masih kompromi dengan dosa. Buka Yesaya 59. Roh Allah itu luar biasa ada pada kita. Dan tidak ada pada orang lain di luar sana yang tidak percaya Yesus. Tapi dia seringkali nggak bisa bekerja karena kita yang membatasinya. Yang pertama, karena keraguan kita. Yang kedua, karena kita sama sering kompromi dengan dosa. Yesaya 59, ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan teriak kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, mengenai dosa, zaman sekarang ini sudah dipandang remeh. Apalah itu dosa? Dosa itu ya semua juga berdosa lah Pak. Tuhan juga ngerti lah. Kita ini kan manusia lemah. Kadang-kadang bikin dosa, Tuhan tahu lah. Cenderung dianggap remeh. Saudara saya mau beritahu, dosa itu adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Seandainya penghalang itu kelihatan, saya percaya kita akan berpikir beribu kali untuk bikin dosa. Masalahnya itu tidak kelihatan. Saya berapa kali nangani kasus saudara saya di bagian konseling pelepasan. Saya banyak nangani kasus jemaat-jemaat yang sakit parah segala macam. Begitu beres dosa, sembuh saudara. Apalagi kuasa-kuasa gelap, santet segala macam. Kalau saudara beres dosa, pasti lepas. Itu pasti lepas. Bulan lalu saya nangani ada yang sakit epilepsi. Jadi seorang bapak di daerah Masjid Sukono sana. Epilepsi kejang. Terus keluar busa. Selidik punya selidik saudara, kenapa dia gak sembuh-sembuh sakitnya? Dia ada kepahitan dengan istrinya. Saya bilang gini, Pak, coba Bapak cek sakit ini mulai kapan? Ya sejak kejadian itu Pak, ya itu. Jadi dia tuh stres, gak bisa mikir, karena dia gak bisa membayangkan kok bisa istriku selingkuh itu. Kok bisa? Aku salah apa Pak? Aku tuh wanita apa, laki-laki setia. Kurang apa? Aku gak pernah pukul semua segala macam cukupi. Aku juga punya waktu khusus dengan dia, tapi kok masih bisa selingkuh? Gak habis pikir, berputar otaknya. Sampai dia pernah jatuh di tangga, berbusa sampai kita. Dia bilang, Pak, selama Bapak masih seperti itu, simpan kepahitan, maka epilepsi itu akan nempel terus di tubuhmu itu. Mau berapa lama kau minum obat? Dia minum obat terus lah. Nanti lama-lama sakit sarafmu itu. Dia bilang, sudah sekarang Bapak ngampuni istri. Ampuni istri, doakan istri. Karena kita dipanggil Tuhan untuk jadi berkat. Doakan istrimu, ampuni dia, perlakukan dengan baik. Ya nangis saudara ya. Akhirnya saya tuntun dalam doa untuk mengampuni istrinya. Nah waktu doa, Roh Kudus bilang kepada saya gini, tumpang tangan di tengkuknya ini. Jadi waktu saya tumpang tangan di tengkuk, saya minta darah Yesus untuk membersihkan tengkuknya. Itu tiba-tiba gitu. Goyang sampai 15 menit saudara. Goyang. Sampai akhirnya dia lemas. Saudara tahu, dia bilang ada sesuatu yang tarik di sini. Sejak itu tidak ada lagi epilepsi.
Itu kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat, roh Allah yang menyertai saya, itu ada pada roh saudara. Yang penting apa? Jangan main-main dengan dosa. Kalau saudara main-main dengan dosa, kuasa Tuhan sulit untuk bekerja dalam hidup kita. Pegang itu baik-baik. Itu sikap yang kedua, membatasi Tuhan. Sikap yang ketiga adalah menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang kita pikir baik. Menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang kita pikir baik. Contohnya apa? Pilih-pilih pembicara. Saya yakin di sini nggak ada ya, kalau tempat lain banyak. Banyak jemaat saudara di gereja lain gini kalau mau ke gereja, siapa pembicaranya? Kalau seperti itu, engkau lagi membatasi Tuhan Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan mau pakai hamba itu, hamba Tuhan yang tugas hari itu berbicara kepadamu, tapi karena engkau fanatik terhadap hamba-hamba Tuhan tertentu, nggak dapat akhirnya. Jangan sampai seperti itu, amin. Ingat, siapapun yang berbicara di mimbar ini, itu adalah suara Tuhan untuk saudara. Amin saudara ya, jangan lihat-lihat pembicara. Ingat, siapapun yang berdiri menyampaikan firman Tuhan di sini, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai bersuara firman Tuhan, bersuara-suara Tuhan untuk saudara. Makanya sebelum berangkat Bapak Ibu, sebelum berangkat ke gereja, doa, Tuhan, siapapun pembicara hari ini, urapi hambamu. Dan berkati aku Tuhan, supaya aku ngerti firman yang disampaikan. Nah, begitu. Kalau saudara seperti itu doanya, siapapun pembicara di sini, pasti akan jadi berkat bagi saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi yang pertama, supaya roh Allah dalam diri kita bisa bekerja maksimal, jangan batasi Tuhan. Yang kedua adalah, jangan batasi diri sendiri. Jangan batasi diri sendiri. Sebenarnya Roh Kudus sudah mau bekerja, cuman kita yang batasi diri kita. Apa contoh batasi diri? Lekas menyerah, lekas putus asa, selalu berkata nggak bisa. Ya susah saudara. Contoh, mari buka Keluaran pasal 3. Kita mau lihat dari kasusnya Musa. Keluaran pasal 3 ayat 11. Ini kisah di mana Musa melihat penampakan Tuhan hadir di semak belukar yang terbakar, tapi tidak hangus. Nah kan Bapak Ibu saya percaya sudah tahu kisahnya toh. Jadi ada percakapan di sana di mana Tuhan dengan roh Allah yang besar ingin pakai Musa. Tapi Musa yang ngeyel. Nah yang saya bacakan ini nanti lompat-lompat adalah perkataan Musa yang cenderung membatasi diri. Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lompat. Keluaran 4 ayat 1. Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Terus lompat, Keluaran 4 ayat 10. Pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Lihat, ngeyel Musa. Padahal Tuhan kurang apa menyatakan mujizatnya. Aku menyertaimu Musa. Aduh Tuhan, aku ini siapa? Aku menyertaimu Musa. Aduh Tuhan, aku berat lidah gak pintar ngomong. Aku menyertaimu Musa. Aduh Tuhan, utus yang lain aja dah. Dan akhirnya perhatikan ayat 14. Ayat 14. Coba lihat di situ saudara. Lalu bangkitlah, apa saudara? Murka Tuhan. Tuhan marah kepada orang seperti itu. Kalau saudara sering berkata, nggak bisa. Tuhan marah itu saudara. Ingat, dalam diri saudara itu ada roh Allah yang luar biasa loh. Jadi jangan katakan nggak bisa. Lebih bagus katakan begini saudara, Tuhan aku lemah, tapi bersama dengan engkau aku pasti bisa. Itu dia. Harusnya katakan begitu. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada satu kisah saudara, saya pernah baca satu artikel, ini udah lama. Tentang satu keluarga dari suku Negro, bangsa Negro saudara ya, orang kulit hitam. Keluarga ini melahirkan seorang anak, anaknya ini cacat saudara. Sebenarnya awalnya normal, cuman kena panas tinggi, akhirnya sarafnya itu bagian kaki ini rusak, jadi lumpuh. Nah, anak ini saudara dari keluarga yang pas-pasan karena mamanya itu hanya tukang cuci. Mau dibawa ke dokter, mau dibawa kemana, nggak ada duit.
Ditambah lagi anak ini dari keluarga besar. Jadi anak ini adalah anak yang ke-20 dari 22 bersaudara. Bayangkan saudara. Saya waktu baca itu saya pikir, ini beranak apa mencret gitu saudara. Anak ke-20 coba. Nah tambah lagi mereka ekonominya ya pas-pasan begitu. Jadi akhirnya mamanya ini saudara, waktu cuma bisa pijit-pijit aja itu anak. Sambil ngomong gini, nak percayalah kau pasti bisa jalan. Percayalah pasti bisa jalan. Setiap pijit, percayalah nak kau pasti bisa jalan. Tiap hari mamanya mengatakan seperti itu saudara. Nah karena mamanya berkata seperti itu, yakinlah dia. Dia tidak putus asa lagi, dia berkata, aku pasti bisa jalan. Sekalipun dokter bilang gak mungkin, karena udah sarafnya mati. Tapi dia berkata, aku pasti bisa jalan. Akhirnya saudara beranjak sudah mulai remaja, anak ini belajar jalan saudara ya, dipaksa tuh tiap hari. Dia paksa sendiri dirinya. Sampai saya waktu baca itu, dia minta kakak-kakaknya ngantar dia ke taman depan rumah dengan kursi rodanya. Tapi begitu sampai di taman, dia tidak mau dibantu. Dia berdiri sendiri dari kursi itu, lalu dia jatuh, lalu dia merayap seperti tentara kelilingi taman itu saudara. Yang merayap itu. Sambil nyeret kakinya itu. Dia lakukan itu tiap hari saudara. Dia lakukan itu hanya satu tujuannya, supaya kakinya ini bisa terasa. Dia lakukan terus. Karena dia percaya, aku pasti bisa jalan, aku pasti bisa jalan. Akhirnya lama-lama setelah berapa bulan dia lakukan itu, dia bisa berdiri, lalu akhirnya pelan-pelan bisa berjalan. Tahun 1960 dia adalah pelari tercepat dari Amerika. Pecah rekor dunia dan sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan rekornya dia. Namanya adalah Wilma Rudolph. Nanti bisa cari di Google. Dari seorang yang lumpuh, yang dokter bilang gak mungkin, menjadi pelari tercepat Amerika, bayangkan itu. Karena dia tidak mau membatasi dirinya. Dia juga anak Tuhan. Dia pasti berkata, bersama dengan Tuhan aku pasti bisa. Amin saudara? Yang perlu digarisbawahi gini saudara ya, dia mengimani kata mamanya, itu bisa seperti itu. Apalagi saudara mengimani kata firman Tuhan ini loh saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, dalam diri saudara ada Roh Kudus yang besar. Amin. Jangan batasi dirimu. Jangan segera berkata nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Jangan lekas menyerah. Lebih bagus katakan, Tuhan aku lemah, tapi bersama dengan Engkau aku pasti bisa. Yang setuju katakan, amin. Itu yang kedua. Jangan batasi diri sendiri. Yang ketiga adalah jangan biarkan dirimu dibatasi oleh orang lain. Jangan biarkan dirimu dibatasi oleh orang lain. Roh Kudus mau pakai kita, tapi seringkali langkah kita terhambat gara-gara dengar suara orang. Membiarkan diri kita dibatasi oleh orang lain. Contoh yang bagus mari kita buka kisahnya Daud. Di dalam 1 Samuel 17, ini ada satu kisah yang bagus. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 31. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 31, demikian firman Tuhan. Kata Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Nah hari itu saudara, Daud, anak yang paling bungsu, mau kasih cateringan makanan ke kakak-kakaknya yang ikut tim pasukannya Saul. Nah, dia berangkat saudara ya. Nah, karena dia kan tidak ngerti suasana medan perang hari itu, di mana bangsa Israel lagi mati nyali, mati kutu melihat raksasa Goliat yang ada di depan. Jadi waktu Daud datang, dia lihat pasukan Israel kok pada diam aja gitu ya. Kok nggak perang? Ya dia tanyalah, Om, ini kenapa nggak perang kok pada diam semua ketakutan, ada apa? Nah prajurit yang ditanya pun jelaskan, itu gini dijelasin. Nah waktu prajurit itu menjelaskan, datanglah kakaknya si Daud yaitu Eliab, marahi Daud. Padahal kan Daud nggak ada salah di situ.
disentak, disemprot depan orang banyak. Kamu ngapain ke sini? Kenapa ditinggalkan 2-3 ekor kambing domba di sana? Kamu mau saja kota di sini? Nah, coba perhatikan, waktu Daud disemprot depan orang banyak, bagaimana sikap Daud? Daud berkata begini, loh emang aku salah apa? Aku kan cuma nanya. Akhirnya apa? Dia ngabaikan ucapan kakaknya, dia tanya kepada yang lain. Dia tanya kepada yang lain dan rasa ingin tahu Daud kedengaran oleh Saul. Lalu Saul panggil Daud, lalu Saul mengizinkan Daud berhadapan dengan Goliat dan tumbanglah Goliat di situ, saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan hari itu. Coba bayangkan kalau Daud gondok dengar omongan Eliab. Lalu dia pulang sambil banting-banting rantang, kakak jahat, kakak jahat. Kira-kira bisa gak dia lihat Goliat tumbang, saudara? Tak bisa. Saudara jujur, berapa kali langkah kita terhenti, gak berani lagi lanjutkan perjuangan hidup karena kita kebanyakan dengar omongan orang. Kita seringkali vonis diri kita, aku memang gak bisa, aku memang kurang pendidikan tinggi. Betul kata si Anu itu, untuk apa itu? Gak usah terlalu banyak dengar omongan orang Bapak Ibu, dengarkan omongan firman Tuhan. Karena Tuhan merencanakan kita itu hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Contoh lagi saudara, ini banyak kesaksian nih. Ini teman saya sendiri, nangani ada seorang wanita, kan kita hamba Tuhan kadang sering sharing ya, sering berkati tentang cerita pelayanan. Jadi dia cerita ke saya, Pak Nason, saya waktu itu nangani seorang wanita, masih muda, datang ke tempat piket gereja. Waktu datang saudara ya, dia akan ketuk pintunya. Sebelum ketemu itu dia telepon dulu, dia bilang, Pak, saya mau konseling Pak. Oh ya, datang aja ke gereja. Aduh, apakah Bapak berkenan mau menerima saya apa adanya? Loh, kok mau cari jodoh gitu. Loh ya kamu datang aja, kenapa? Bapak mau terima saya kan? Oh iya datang aja lah, kita kan juga belum kenal. Bapak, datang aja kamu, nanti kita konseling di sini ya. Oh iya Pak, ya. Ini datang saudara. Datang diketuk pintu, yang buka, kebetulan kan ruang konseling saudara ya. Yang buka rekan yang lain. Begitu dibuka, berdirilah situ seorang wanita dengan tutup begini dan rambutnya panjang nutup pisau. Terus dia bilang, teman saya namanya Pak Hadi. Saya mau ketemu Pak Hadi. Gitu. Loh, mau cari Pak Hadi? Iya. Oh iya, masuk. Terus panggil teman saya Pak Hadi. Jadi wanita itu datang saudara, ini rambutnya panjang loh, nutup gitu. Jadi kayak kuntilanak gitu saudara. Datang gitu malu. Pak Hadi ya, gitu ya. Iya saya. Coba duduk. Sambil tutup gitu. Terus teman saya ini ngerti, oh ini orang tertolak. Terus akhirnya diajak ngomong pelan-pelan dulu. Terus teman saya menjelaskan bahwa Tuhan punya rencana indah untuk kamu. Tuhan mengasihi kamu. Gitu. Lama-lama dia mulai bisa menikmati percakapan. Teman saya akhirnya bilang gini setelah lama ngomong. Coba kamu bukalah rambutmu itu. Masa tertutup kayak setan gitu. Tapi saya itu jelek Pak. Enggak lah, cobalah buka. Ini dibuka saudara. Teman saya bilang, waktu dibuka, ini anak cantik loh. Cuma enggak terurus. Maaf saudara ya, itu dia enggak mandi seminggu itu. Ya, dan enggak gosok gigi lagi. Buka. Terus teman saya bilang ini, Noni kamu tuh cantik loh. Enggak Pak, saya itu jelek. Loh, yang bilang kamu tuh jelek siapa? Semua keluarga. Kakak-kakakku, cece-ceceku semua bilang aku jelek. Ya, karena aku jelek aku enggak mandi. Jadi dia menghukum dirinya sendiri. Teman saya kasihan lihat dia saudara ya, akhirnya dibimbing. Akhirnya dibilang gini, udahlah kamu sekarang anggap aku kokomu. Kamu saya panggil kapanpun, kamu datang kapanpun, kita sama-sama lain firman, kamu saya doakan. Kamu bisa kapanpun datanglah. Nah sejak itu saudara, teman saya ini menganggap dia sebagai adiknya. Sering ketemu, nah itu perubahan luar biasa saudara. Setiap datang ada perubahan, Sampai akhirnya saudara sudah banyak berubah lah ya. Dia sudah bisa sisir rambut, sudah rapi lah. Setelah itu nggak ketemu hampir ada 3-4 tahun. Nggak ketemu lagi. Nah, satu saat teman saya ini sudah ada acara, saya lupa tuh acara di bank mana gitu ya. Ada acara seperti kayak sosok gitu saudara ya. Nah, teman saya ini, Pak Hadi ini sama istrinya datang ke sana. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita cantik datangi dia. Bajunya bagus. Rupanya dia kerja di bank itu. Pak Hadi ya. Iya. Ibu siapa? Loh, jangan panggil ibu Pak. Masa Bapak enggak kenal saya? Terus Pak Hadi lihat itu. Terus dia bilang gini, saya lah Pak yang 4 tahun lalu Bapak bimbing yang wanita yang rambutnya ke bawah itu. Oh itu kamu toh? Iya Pak.
Saudara tahu, teman saya bilang, cantik saudara. Yang luar biasa dia bilang apa? Hari ini Pak, saya tidak mau dengar apa kata orang lain. Saya banyak berubah karena saya baca firman Tuhan. Saya mengerti ternyata Tuhan punya rencana besar untuk hidup saya. Dan saya mau menghargai firman Tuhan lebih daripada omongan orang. Itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan begitu. Ingat Bapak Ibu, saya ulangi lagi, dalam diri saudara ada Roh Kudus. Amin. Itu roh yang luar biasa. Jadi jangan gara-gara omongan orang akhirnya kok gitu itu, sementara Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Ikutilah firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu dibatasi oleh orang lain. Yang keempat, yang terakhir, jangan biarkan imanmu dibatasi oleh keadaan. Jangan biarkan imanmu dibatasi oleh keadaan. Buka Keluaran 14. Keluaran pasal 14. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat 11 sampai 14 dikatakan di sana. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita tahu bersama kisah ini bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, awalnya sorak-sorai, sukacita, lepas dari perbudakan. Tapi baru berapa mil melangkah, mengeluh lagi. Karena berhadapan dengan laut Teberau, jalan ke depan tidak bisa, kiri kanan itu padang gurun, banyak binatang buas, ular kalajengking banyak di sana. Ke belakang tentara Mesir senjata lengkap. Udah. Akhirnya karena iman mereka dibatasi oleh keadaan, cenderung lihat keadaan, mulai nyalakan satu sama lain. Yang paling banyak salahkan adalah Musa. Apa tidak ada kuburan di Mesir, Musa? Sehingga kau mau kubur kami hidup-hidup di sini. Tapi Musa imannya tidak dibatasi oleh keadaan. Musa sekalipun sudah terhimpit seperti itu, dia berkata, keselamatan dari Tuhan akan kita lihat hari ini. Saya mau nanya saudara, satu orang Musa berhadapan dengan jutaan bangsa Israel, Tuhan bela yang mana? Musa. Ingat saudara ya, di hadapan Tuhan tidak ada mayoritas minoritas, tidak ada. Di hadapan Tuhan hanya satu, engkau berdiri pada firman-Ku, aku akan berpihak padamu. Itu dia. Kalau sampai iman kita dibatasi keadaan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, sepelik apapun, setertekan apapun keadaan saudara, ingat masih ada Tuhan yang bisa buat jalan buat saudara. Amin. Jangan berkata nggak bisa, nantikanlah Tuhan, pasti akan ada jalan di sana. Sekali lagi saya ingatkan, dalam diri saudara ada Roh Allah. Dalam diri saudara Roh Kudus, nanti Roh Kudus itu akan buat jalan bagi saudara. Yang setuju katakan amin. Kesaksian terakhir. Ini berapa tahun yang lalu, saya diminta doakan ada satu anak Tuhan, dia memang pengusaha, sekalipun punya uang, tapi nggak bisa apa-apa. Jadi dia masuk rumah sakit HCOS, harus dibedah buka kepala, otaknya. Karena ada daging segini, 5 cm, nggak tahu di bagian batang otak sebelah mana. Istrinya telepon saya, keadaannya sudah parah. Tolonglah Pak Nason kalau punya waktu doa sekarang Pak, karena besok suami saya mau operasi, bedah kepala tuh dibuka kepalanya. Itu pun dokter nggak bisa jamin sempurna Pak, 50-50. Kalau nggak sembuh ya hang katanya gitu. Masa suamiku hang Pak? Akhirnya sudah saya ke sana saudara. Saya waktu ke sana saya lihat bapak itu cuma terdiam aja saudara, nggak bisa buka mata. Karena kalau buka mata itu berputar sudah, dunia itu berputar, pasti muntah. Nah, enggak tahu juga kenapa kok daging itu ada di situ, enggak ngerti. Jadi gini saudara ya, dilihat dari sisi keadaan, dokter pun enggak bisa memastikan, keluarga pun juga panik. Saya bilang, Pak, Bu, dalam diri Bapak Ibu ada Roh Kudus, sama seperti saya. Hanya saja saya enggak dibatasi keadaan, Bapak dibatasi keadaan dan vonis dokter. Seolah-olah vonis dokter itu vonis Tuhan, salah Pak. Iya Pak Nason. Akhirnya sudah kita doa. Doa sebentar, habis itu saya pulang. Itu saya datang siang saudara ya. Sorenya istrinya telepon saya. Pak Nason, tadi waktu kita doa,
Begitu Bapak pulang, 2 jam kemudian suami saya bersin-bersin. Nah salah satu bersin itu ada yang paling kuat, ya gitu, keluar daging itu dari hidungnya. Nah habis itu dia nggak pusing lagi kepalanya. Loh Pak, saya mau nanya Pak ya, apakah itu daging yang mau dioperasi besok? Akhirnya saya jawab, Bu jangan tanya saya lah, tanya dokter lah. Ya, saya nggak tahu itu. Tanya dokter, nanti di-scan lagi, apakah itu daging yang mau dioperasi besok? Oh gitu Pak, iya. Habis itu nggak ada telepon. Seminggu kemudian saya ditelepon, Pak Nason, tolong atur waktu Pak, kita mau ada bestonan ucapan syukur. Suami saya nggak jadi operasi. Nah, saya tuh penasaran ceritanya itu gimana gitu loh. Akhirnya pas waktu acara hari hanya saudara, saya ngisi di sana, ucapan syukur di situ. Nah, suaminya yang kesaksian. Jadi rupanya waktu kita doa, dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya. Ini dia. Aku percaya rohmu bisa sembuhkan aku. Nah, itu dia. Jadi jangan bergantung kepada iman hamba Tuhan, saudara. Jadi hamba Tuhan memang berdoa, tapi dia juga berdoa. Aku percaya rohmu pasti menyembuhkan aku. Nah waktu dia katakan begitu, saudara, waktu kami nyembah, itu ada yang hangat turun, saudara. Dan itu jamah mukanya dia. Hangat gitu. Nah begitu, terus dia kan dalam kesaksian dia bilang, begitu Pak Nason pulang, 2 jam kemudian saya bersin-bersin, dan salah satu bersin saya paling kuat, keluar daging itu di situ. Dan akhirnya saya sembuh, dan ternyata waktu di scan lagi besok, dokter bilang dagingnya sudah tidak ada. Bagi dokter harus buka kepala, tapi bagi Tuhan cukup dengan bersin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, dalam diri saudara ada Roh Kudus. Amin ya. Roh Kudus yang menyertai para nabi, para rasul, dan juga yang menyertai saya, itu juga ada dalam diri saudara. Hanya saja ingat, mulai hari ini jangan batasi Tuhan. Yang kedua, jangan batasi diri sendiri. Yang ketiga, jangan biarkan dirimu dibatasi oleh orang lain. Lalu yang keempat, jangan biarkan imanmu dibatasi oleh keadaan. Ayat terakhir. Mari buka kembali Yohanes 14 tadi. Ntar lagi kita akan masuk perjamuan kudus dipimpin oleh Bapak Gembala, itu lebih dahsyat lagi. Jadi bayangkan saudara ya, roh Allah ada dalam diri kita. Tubuh dan darah Yesus ada pada kita. Kurang apa kita ini? Perlengkapan dari Tuhan itu lengkap untuk kita. Ayat terakhir, Yohanes 14, ayat 12. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Perkataan aku pergi kepada Bapa itu pernyataan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Hari ini kita sudah mengalami sendiri, Roh Kudus ada dalam diri kita. Maka sekali percaya, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan katakan tadi bahkan lebih besar, itu bisa kita kerjakan. Yang setuju katakan, amin. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa, masing-masing datang pada Tuhan. Saya minta Bapak Ibu taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Waktu saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara, ingat, di situ bersemayam Roh Allah. Di situ bersemayam Roh Allah. Engkau tidak sendirian menghadapi dan menjalani hidup ini Bapak Ibu. Ada Roh Allah dalam dirimu. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes 4:4, Roh Allah itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Roh Allah itu ingin bekerja maksimal dalam hidup kita, saudara. Asal jangan batasi Tuhan. Jangan batasi diri sendiri. Jangan biarkan dirimu dibatasi oleh orang lain. Dan jangan biarkan imanmu dibatasi oleh keadaan. Maka nanti lihat, 4 nasihat simpel ini kalau saudara terapkan, Roh Allah yang ada dalam dirimu itu akan bekerja luar biasa bagi hidup saudara. Tuhan, kau melihat setiap anak-anakmu yang tumpang tangan di dada. Hamba berdoa, biarlah mereka selalu diingatkan bahwa mereka beserta dengan Roh Kudus yang besar itu. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kami sendirian berjalan di dunia ini. Engkau beserta dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Materaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga sepanjang hidup kami tetap sukacita. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan berkati.